Mbah Brewo duduk bersila, dan kemudian ia segera memulai ritualnya. Berbagai macam ubur rampai dan bunga-bunga sesajen tampak di depan Mbah Brewo. Asap dupa kemenyan yang mulai terbakar menyeruak di ruangan itu. Bau kemenyan yang sangat kental dengan kemistisan terasa menusuk hidung. Bau yang sangat khas. Sejenak kemudian, Mbah Brewo memejamkan kedua matanya, dan ia segera kumat kamit membaca mantra. Celana lasi dan temit keburian iblis jahanam, lan lelembut besar saja kirat teko. Harwa-harwa kentayangan, roh-roh maya pada ndang moro. Wah, terdengar suara angin yang mulai bergemuruh. Suasana sontak menjadi mistis. Angin dingin dan panas mulai terasa di sekeliling Mbah Brewo. Mulailah terdengar suara-suara aneh. Suara-suara roh-roh gentayangan yang telah datang akibat panggilan dari Mbah Brewo. Ternyata Mbah Brewo kini telah memanggil jin-jin yang selama ini telah bersekutu dengannya. Kemudian lumayan ngeri juga. Ternyata Mbah Brewo mempunyai ilmu hitam yang lumayan tinggi. Beberapa ilmu hitam langka telah ia kuasai. Di antaranya adalah menaklukkan bangsa jin dan sebagainya. Kali ini, yang pertama muncul adalah iblis tengkorak lembah kematian. Tiba-tiba, muncullah sosok tengkorak yang sangat menakutkan. Sosok kerangka tulang yang dibalut jubah hitam, tampak ganas dan menyeramkan. Terlihat sosok iblis tengkorak lembah kematian berinteraksi dengan Mbah Brewo. Sosok ini dikenal sebagai sosok jin pencabut nyawa. Kali ini, Mbah Brewo akan menyuruh sosok iblis ini untuk menyerang dan mencabut nyawa sasarannya, yaitu keluarga Pak Hendro. Hei iblis tengkorak, saiki kowe tak perintah entekno keluargane Hendro, cabut nyawane kabeh. Bengi iki ndang rampungno. Dalam interaksi ini, sosok iblis tengkorak lembah kematian meminta syarat kalau nanti pekerjaannya berhasil. Dan Mbah Brewo pun kemudian menyanggupi syarat-syarat yang diajukan oleh iblis tengkorak lembah kematian itu. Terdengar suara tawa yang menakutkan dari iblis tengkorak lembah kematian. Suara yang menggetarkan dan menakutkan memecah kesunyian malam itu. Terasa energi-energi jahat yang keluar dari sosok tengkorak itu. Sosok iblis tengkorak lembah kematian kemudian melesat terbang, menghilang menembus gelapnya malam. Ia melesat menuju ke rumah Pak Hendro. Rupanya, ia tidak sendirian. Ia mengajak iblis pemikat, iblis wanita yang selalu mendampinginya. Ya, sosok iblis wanita yang bisa berubah-ubah wujud. Kadang, ia berubah cantik, tapi kadang ia berubah seperti nenek tua yang buruk rupanya dan mengerikan. Terlihat, mereka berdua melesat secepat angin. Hanya terlihat seperti cahaya merah yang terbang. Sampai juga dua sosok iblis itu di rumah Pak Hendro. Kala itu, rumah terlihat sepi. Suara binatang malam dan olongan anjing hutan yang bersaut-sautan terdengar mengiringi malam itu. Malam yang mencekam dan menakutkan.
Di dalam rumah, saat itu sekitar pukul 11 malam, terlihat istri Pak Hendro yang lagi memasak air untuk membuatkan kopi panas buat Pak Hendro. Ternyata ini adalah istri muda Pak Hendro. Ya, Pak Hendro yang orang kaya itu ternyata memiliki 2 istri, dan kedua-duanya tinggal dalam satu atap, yaitu satu rumah di rumah Pak Hendro. Istri kedua Pak Hendro itu jauh lebih muda dan seksi dibandingkan istri pertama Pak Hendro. Benar juga, kan usianya masih muda. Seperti istri Pak Hendro yang pertama, saat masih muda, ia juga cantik dan seksi. Tiba-tiba, ia dikagetkan dengan sosok di belakangnya yang seketika itu mencengkeram dirinya. Ternyata, sosok itu adalah sosok iblis wanita pemikat yang telah berhasil menembus pagar gaib yang dipasang oleh Mbah Sopodipo. Ternyata, sosok yang dikirim oleh Mbah Priwo kali ini tidak main-main. Sosok iblis wanita pemikat itu mencengkeram kepala istri Pak Hendro dengan eratnya. Sosok wanita itu berambut panjang dan menyeramkan dan terlihat ganas. Ia pun kini mendapatkan targetnya. Istri muda Pak Hendro yang kaget sontak berteriak. Namun naas, iblis wanita itu dengan cepatnya segera mencekik dengan kerasnya, dan ia pun menghisap energi kehidupan dari istri muda Pak Hendro. Istri muda Pak Hendro pun jatuh lemas terkulai dengan tubuh yang berubah mengerikan dan mengenaskan. Tubuhnya menjadi kisut atau menyusut, kulitnya seperti terbakar. Malam itu, istri muda Pak Hendro menjadi korban perang santet dari 2 dukun yang sama-sama dibayar. Iblis wanita itu pun tertawa dengan suara tawa yang menakutkan dan mengerikan. Pekerjaan pertama sudah membuahkan hasil. Pak Hendro yang mendengar teriakan dari istrinya segera berlari menuju ke dapur. Dan betapa terkejutnya dia saat mendapatkan istri mudanya yang telah terkapar di lantai dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Pak Hendro tak mengira kalau istri mudanya akan bernasib sial seperti yang dialami oleh anaknya. Tambah kaget lagi saat Pak Hendro melihat sosok wanita menyeramkan masih berdiri di dekat tubuh istrinya. Belum hilang rasa kaget Pak Hendro, tiba-tiba sosok wanita iblis itu dengan cepat menyerang dan menerjang ke arah Pak Hendro. Kira-kira akan bernasib samakah Pak Hendro kali ini di tangan sosok wanita iblis itu? Rupanya, saat sosok itu sudah dekat dengan Pak Hendro, terjadi suatu ledakan dahsyat dan terdengar suara seperti petir menyambar. Sosok wanita iblis itu pun terpental jauh menembus dinding rumah Pak Hendro. Ternyata Pak Hendro telah dikasih jimat oleh Mbah Sopodipo. Jimat itulah yang telah membentengi Pak Hendro dari serangan iblis wanita itu. Ya, sebuah jimat yang berupa cincin batu akik bermata merah. Sosok dalam cincin batu akik itu pun keluar dan segera bertarung melawan sosok wanita iblis itu. 2 kekuatan jadun kali ini tarung dalam gelapnya malam. Pertempuran sengit pun terjadi dan tak terelakkan lagi. Beberapa saat kemudian, terdengar lagi suara ledakan yang sangat keras. Kali ini, sosok iblis wanita itu terlempar lagi, dan ternyata ia kalah melawan sosok gaib yang ada di batu akik tersebut. Melihat sosok pendampingnya yang kalah, iblis tengkorak lembah kematian sangat marah.
Matanya terlihat mengeluarkan cahaya merah. Ia tampak geram. Dengan secepat kilat dan tak bisa terlihat, ia segera menyerang jin penunggu batu cincin itu. Tapi namanya juga sama-sama bangsa jin dan iblis. Sosok penjaga cincin itu juga tahu kalau ia lagi diserang. Kembali, pertempuran antara dua kekuatan jahat ini juga tak terhindarkan. Terjadilah saling serang di antara keduanya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.